halaman 102 masih berbicara tentang doa orang musafir. Paling atas sekali wa ani ibni Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, antu tarukhasuhu, bahwa didatangkan keringanan-keringanan hukumnya, kama yakrahu, sebagaimana ia membenci, antu tama'asihi, bahwa didatangkan maksiat-maksiatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka, yakni sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain naskahnya berbunyi kama yuhibbu an tu'ta azaimuh, sebagaimana Allah suka bahwa didatangkan kewajiban-kewajibannya. Rawaha Abu Ya'la al-Mausili, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Ya'la al-Mausili. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idzastawa ala ba'irihi, adalah Nabi apabila menunggangi di atas ontaknya, kharijan ila safarin, hal keadaan keluar menuju safarnya, kabbara salasan, niscaya Nabi bertakbir 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami ini perjalanan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak mampu bagi menundukkan perjalanan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami bakal kembali. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam safar kami ini, albirra, kebaktian, wat taqwa, dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan
kami mohon daripada perbuatan yang kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, permudah atas kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, dekatkan kepada kami yang jauhnya. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah pendamping, penolong di dalam safar. Wal khalifatu fil ahli, engkaulah yang mewakilkan pada keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kepenatan safar. Wa ka'abatil manzar, dari buruknya pandangan. Wa su'il munqalab, dan buruknya tempat kembali. Fil mali, pada harta. Wal ahli, pada keluarga. Wal walad, pada anak. Wa idza raja'a qalahunna, dan apabila Nabi pulang kembali, niscaya Nabi mengucapkan doa tadi pula. Wa zada fihinna, Nabi tambahkan pada doa safar ketika pulang, aibun, kami kembali. Taibun, kami tobat. Abidun, kami terus beribadat. Ila rabbina hamidun, terhadap Tuhan kami selalu memuji. Rawahu Muslim fi kitabil manasik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Manasik. Hadis terakhir dalam bab ini. Wa an Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa-siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan. Tsumma qala, kemudian dia ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Dia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, niscaya tidak membahayakannya oleh sesuatu apapun. Hatta yartahila, hingga dia berangkat. Min manzilihi, dari tempat persinggahannya. Zalika, yang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Jamaah sekalian, hadis yang pertama berkenaan dengan hadis sebelumnya tentang rukhsah, keringanan mengqashar salat bagi musafir. Kalau di dalam fikih ada syarat-syarat untuk boleh mengqashar, yang 4 rakaat menjadi 2, yaitu jarak tempuhnya, yaitu 16 farsakh atau 2 marhalah, lebih kurang 85 kilometer. Kalau di kitab Irsyadul Anam, Habib Utsman bin Yahya menyebutnya 90 pal. Masih ada sisanya di sini, pal batu. Jadi dari 1 pal ke pal itu hampir 1 kilo. Pal meriem, pal putih, pal merah, yang jauhan dikit teman Cisalak, palsi gunung. Itu di dalam Irsyadul Anam disebut 90 pal, lebih kurang 85
kilometer. Kira-kira dari sini ke Masjid Ta'awun Puncak udah nyampe belum? Belum. Kalau Cianjur mungkin nyampe. Sukabumi tergantung. Pelabuhan Ratu dari sini nyampe. Jampang Sukabumi nyampe. Tapi kalau Ciawi belum. Kalau sudah mencapai jarak tersebut, diperbolehkan mengqashar sholat. Di hadis tadi dibilang Allah suka didatangkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan hukum. Buat musafir diberi keringanan sholat tamam yang 4, zuhur, asar, isya. Diberi keringanan dispensasi, boleh mengerjakan 2. Allah suka tuh. Kalau Allah kasih keringanan hukum dipakai. Sebagaimana Allah benci kalau maksiat-maksiat yang Dia larang dilakukan, marah Allah. Sedangkan dalam lain riwayat Allah suka didatangkan dispensasi hukumnya sebagaimana Allah suka didatangkan kewajiban-kewajibannya. Kalau hambanya melaksanakan kewajiban yang Allah fardukan, Allah suka. Begitu juga kalau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya dilaksanakan, Allah juga suka. Dalam pembahasan fikih kita udah singgung kemarin, mana lebih afdal musafir, mengqashar atau tamam? Kalau jarak tempuhnya pas-pasan, sudah boleh 2 marhalah 16 farsakh, sudah boleh melakukan qashar. Tapi masih lebih afdal tamam. Tapi kalau perjalanannya makin jauh, sudah bukan 2 marhalah lagi, 3 marhalah, 4 marhalah, maka lebih afdal diqashar. Tadi bicara jarak tempuh. Syarat qashar lainnya apa? Boleh melakukan qashar, perjalanannya jelas, tujuan perjalanannya. Anda mau kemana? Dari Jakarta ke Bandung, nah itu jelas. Kalau perjalanannya nggak jelas, iya saya mau menagih hutang, kemana? Ini dia lagi dicari. Ada yang katanya ke Semarang, ada yang katanya ke Jogja. Walaupun perjalanannya jauh, nggak jelas tujuannya kemana, nggak boleh melakukan qashar. Yang ketiga, safarnya tidak mengandung maksiat. Kalau safarnya mengandung maksiat, tidak boleh qashar. Seorang istri minggat dari rumah, pulang kampung ke tempat orang tuanya, walaupun dari Jakarta ke Surabaya sudah jauh, dia tidak boleh melakukan qashar. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat, keluar dari rumah suami tanpa izin. Nggak bisa dia melakukan qashar. Safarnya membawa maksiat. Kalau safarnya mubah, silahkan. Pulang kampung mau silaturahim, mau safar umroh, mau safar haji, nah, ini safar yang dibolehkan melakukan qashar. Syarat berikutnya melakukan qashar, dia niatkan qashar ketika takbiratul ihram. Sama halnya seperti niat sholat di dalam hati, aku sholat fardu isya lillahi ta'ala. Kalau dia mau mengqashar sekalian, ketika mulut mengucap Allah, hati ngomong aku sholat fardu isya qashran.
Kalau lupa niat qashar nggak bisa dilakukan 2 rakaat karena tidak diniatkan, berarti balik tamam. Selesai. Sekarang kita berlanjut kepada doa safar. Ini yang biasa Nabi lakukan saat pergi, begitu pula ketika kembali dari tempat tujuan menuju rumah tinggal. Nabi kalau mau berangkat, ketika melewati daerah yang menanjak, Nabi bertakbir, kabbaro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi mengutip ayat doanya buat musafir, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami perjalanan kami ini. Kalau bukan Allah yang tundukin, biar kata kita sehat, nggak jadi berangkat. Allah tundukkan itu perjalanan buat kita. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kita hadza, perjalanan kami ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Muqrinin maknanya mutiqin. Sedangkan kami tidak sanggup untuk menundukkan itu safar. Allah yang bisa menundukkan. Mau bukti? Kalau di tengah perjalanan busnya mogok, kalau bukan Allah yang bantu, ya Allah. Mana di pinggir tol lagi, lampu padam, gimana? Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami nggak bisa, nggak punya kemampuan ya Allah untuk menundukkan safar tadi. Baru Nabi berdoa, apa yang diminta dalam safar? Kebaktian dan ketakwaan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Dalam safar masih minta takwa. Yang kedua, wa minal amali matardo. Kami minta kalau kami melakukan satu perbuatan yang kau ridhoi ya Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang memancing murka Engkau. Allahumma hawwin, ya Allah mudahkan atas kami fi safarina safarona hadza, mudahkan atas kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, lipat, asal makna tawa yatwi, lipat. Allah memiliki malaikat yang bertugas melipat. Buku terdiri dari 2 muka, ya, sudut muka yang satu dengan muka yang ini jauh nggak jaraknya? Jauh. Kalau dilipat gimana? Jadi dekat. Nah, bumi itu bisa dilipat begini. Jadi ada malaikat yang bertugas seperti itu. Watwi anna bu'dah, dekatkan untuk kami perjalanan yang jauh ini. Jadi hadirin berangkat juga, walaupun perjalanannya jauh, dia nggak merasa jauh sekali. Watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau sahib dalam safar. Sahib di sini al-mu'in, Engkau yang memberi pertolongan di dalam safar. Wal khalifatu fil ahli, Engkau yang mewakili dalam keluarga kami. Kami tinggalkan keluarga kami, kami wakilkan Engkau ya Allah menjaga, memantau, memelihara keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu min wa'tha'is safar. Wa'tha syiddatis safar, dari sulitnya perjalanan.
Kadang-kadang perjalanannya wa'sa, penat, letih, capek, nah itu wa'sa. Biar kata naik pesawat juga kita baca, kan cepat perjalanannya, teorinya cepat, begitu berangkat delaynya 2 jam lagi. Lama juga nggak? Lama. Wa ka'abatil manzar, aku berlindung denganmu dari Ka'abah. Ka'abah itu bermuram durja. Jadi kalau raut muka sedih namanya Ka'abah. Ya. Al manzar, pandangan yang muram. Kami berlindung. Namanya orang safar, tampang muka lecek, capek kelihatan. Kita berlindung. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada buruknya pandangan. Jangan sampai orang memandang kita kelihatan banget, ya, tampang mukanya turun dari pesawat, capek, letih. Nah, kita berlindung, jangan sampai begitu. Wasu'il munqalab, berlindung juga dari buruknya tempat kembali. Fil mal, dalam harta, wal ahli, pada keluarga, yaitu istri, wal walad, dan anak. Ketika Nabi kembali dari tempat tujuan menuju rumah, Nabi baca lagi itu perjalanan kembali. Nabi tambahkan ayibun, ayibun bimakna rajiun, ya Allah kami kembali. Taibun, kami taubat. Kenapa kok perjalanan pulang kita taubat? Barangkali ada hal-hal yang kita lakukan memancing murka Allah. Kami taubat. Taibun, abidun, kami tetap ibadah ya Allah. Li rabbina hamidun, kami tetap memuji Engkau ya Allah. Hadis tadi riwayat Muslim. Hadis yang terakhir, kalau kita entah camping, entah ke villa, ingin menempati satu tempat persinggahan, camping, pasang tenda, atau nyewa villa, atau ke hotel, kan kita nggak tahu hadirin. Untuk memproteksinya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat, yaitu yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Dia ciptakan. Hadirin, kalau medianya secara zahir camping, kita bawa garam, sekitar tenda kita bikin parit kecil, taburin garam. Binatang-binatang berbisa tidak menyukai garam, dianggap pedas sama mereka. Nah, doanya juga sambil baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita protek. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un, sesuatu apapun, entah binatang berbisa, entah sihir, entah teluh, nggak nempil, kata orang Jakarta, nggak nembus, sudah diprotek lebih dahulu. Biasakan begitu. Maka dalam Ratibul Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ajarkan di antara doa-doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada doa juga untuk mengantisipasi dari binatang berbisa, kalajengkingkah, ularkah, ya. Bismillah wa ala millati Nuh, dengan nama Allah dan atas agama Nuh.
Kenapa disinggung Nabi Nuh? Ini binatang-binatang siapapun nenek moyangnya ikut dalam kapal Nabi Nuh diangkut. Jadi ketika disinggung nama Nabi Nuh, anak turunannya nggak berani dia mengganggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'alam. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.